Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainurdita dengan nomor induk mahasiswa D3050482. Dan saya berasal dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma yang diampu oleh Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Nah, seputar materinya yang akan kita bahas yaitu definisi gerbang logika, pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital, jenis-jenis gerbang logika, simbol dan tabel kebenaran, prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Nah, di sini ada definisi gerbang logika. Nah, gerbang logika adalah elemen dasar penyusun sistem elektronika digital. Fungsinya untuk memproses sinyal digital berupa nilai biner 0 dan 1, dan menghasilkan keluaran logika berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Nah, analoginya, bayangkan gerbang logika sebagai saklar lampu. Saklar memiliki dua posisi nih, yaitu on dan off. Nah, on kita anggap 1 dan off kita anggap 0. Posisi saklar menentukan apakah lampu menyala, yaitu angka 1. Nah, atau apakah lampu itu mati, itu angka 0. Cara kerja gerbang logika, itu ada tiga. Yang pertama, menerima masukan input berupa sinyal digital 0 atau 1. Nah, yang kedua, memproses masukan berdasarkan operasi logika tertentu. Yang ketiga, menghasilkan keluaran output berupa sinyal digital 0 atau 1. Nah, pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. Nah, gerbang logika ini merupakan elemen fundamental dalam sistem elektronik digital. Nah, berikut beberapa alasan mengapa gerbang logika sangat penting. Yang pertama, membangun rangkaian kompleks. Gerbang logika ibarat batu bata penyusun dalam membangun rangkaian elektronik digital yang kompleks. Nah, gerbang-gerbang dasar seperti AND, OR, dan NOT dapat dikombinasikan untuk membentuk berbagai fungsi logika yang lebih kompleks, seperti penjumlahan, pengurangan, dan penyimpanan data. Yang kedua ada melakukan operasi logika. Gerbang logika memungkinkan manipulasi sinyal digital 0 dan 1 berdasarkan operasi logika. Operasi-operasi ini meniru cara berpikir manusia dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Contohnya, gerbang N mensimulasikan operasi dan, sedangkan gerbang OR mensimulasikan operasi atau. Oke, selanjutnya ada mewujudkan fungsi digital. Berbagai fungsi digital dalam perangkat elektronik seperti komputer, kalkulator, dan PLC diimplementasikan dengan kombinasi gerbang logika. Contohnya, gerbang logika digunakan untuk memproses data biner. Nah, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika pada dasar digital. Dan yang kedua ada mengontrol aliran data, yaitu menentukan jalur data berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang ketiga ada menyimpan data, yaitu menyimpan data biner dalam memori digital. Yang keempat ada meningkatkan keandalan dan kecepatan. Gerbang logika digital menawarkan keandalan dan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem analog. Nah, hal ini karena sinyal digital tidak mudah terpengaruh oleh noise dan interferensi. Yang kelima, dan meminimalkan biaya dan ukuran. Teknologi gerbang logika memungkinkan pembangunan sistem elektronik digital yang lebih murah dan kompak. Hal ini karena gerbang logika dapat diintegrasikan ke dalam sirkuit terpadu yang berukuran kecil. Nah, di sini ada gerbang logika terbagi menjadi dua kategori utama. Nah, yang pertama ada gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Nah, gerbang logika dasar ada AND, ada OR, dan NOT. Nah, gerbang logika turunan ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, AND itu menghasilkan satu jika semua masukannya satu. Nah, OR itu menghasilkan satu jika minimalnya satu masukannya satu. Nah, NOT itu membalikan nilai masukannya 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Nah, ada gerbang logika turunan. Nah, di sini ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Oke, NAND itu kebalikan dari N. Nah, tadi kan N menghasilkan 1 jika semua masukannya 1. Nah, kalau NAND ini menghasilkannya 1 jika semua masukannya 0. Nah, NOR kebalikan dari OR menghasilkan 1 jika semua masukannya 0. XOR menghasilkan 1 jika masukannya berbeda, 0 dan 1. XNOR itu kebalikan dari XOR, menghasilkan 1 jika masukannya sama, 0 dan 0 atau 1 dan 1. Simbol dan tabel kebenaran. Nah,
simbol ini, setiap gerbang logika memiliki simbol yang unik yang memiliki fungsinya. Berikut simbol unik untuk gerbang logika dasar dan turunan. Nah, ada gerbang logika dasar tuh simbolnya tuh kalau N, seperti V terbalik, dan OR itu seperti huruf V, NOT itu seperti strip tapi ada ujungnya. Nah, selanjutnya ada gerbang logika turunan. Nah, gerbang logika turunan itu, dan itu kadang ditulis dengan garis di atas simbol N. Kalau NOR tanda panah ke bawah, XOR itu plus yang di round yang dikelilingi oleh lingkaran. Kalau XOR itu titik yang dikelilingi oleh lingkaran. Di sini ada label kebenaran. Label kebenaran menunjukkan keluaran output sebuah gerbang logika untuk semua kombinasi masukan atau input yang mungkin. Label ini biasanya memiliki 2 atau 3 kolom. Nah, kolom input biasanya diberi label A, B, C, dan lain-lain, tergantung jumlah masukan gerbang logikanya. Setiap kolom berisi nilai 0 dan 1, yang mewakili semua kemungkinan kombinasi masukan. Nah, terakhir ada kolom output, label key atau out, menunjukkan keluaran gerbang logika berdasarkan kombinasi input. Selanjutnya ada prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Di sini ada gerbang N, memiliki 2 atau lebih input dan 1 output. Output hanya akan high 1 jika semua input high 1. Jika salah satu input low 0, output akan low 0. Prinsip kerjanya seperti perkalian logika. Digambarkan dengan simbol seperti trapesium dengan 2 atau lebih garis masuk dan 1 garis keluar. Nah, di sini ada prinsip kerja gerbang OR, yaitu memiliki 2 atau lebih input dan 1 output. Output akan high 1 jika salah satu atau lebih input high 1. Output hanya akan low 0 jika semua input low 0. Prinsip kerjanya seperti penjumlahan logika. Nah, digambarkan dengan simbol seperti trapesium dengan 2 atau lebih garis masuk dan 1 garis keluar dengan lingkaran di setiap input. Nah, prinsip gerbang NAND ini, NAND, kombinasi gerbang N dan NOT. Nah, NAND ini kombinasi nih gerbang N dan gerbang NOT. Memiliki 2 atau lebih input dan 1 output. Output akan high hanya jika semua input low. Output akan low jika salah satu atau lebih inputnya high. Digambarkan dengan simbol gerbang N dengan lingkaran di output. Nah, gerbang NOR, kombinasi gerbang OR dan NOT. Nah, kalau gerbang NOR ini kombinasinya gerbang OR dan NOT, memiliki 2 atau lebih input dan 1 output. Output akan low hanya jika semua input high. Output akan high jika salah satu atau lebih inputnya low. Digambarkan dengan simbol gerbang OR dengan lingkaran di output. Nah, di sini ada prinsip kerja gerbang XOR. Memiliki 2 input dan 1 output. Output akan high hanya jika salah satu input high dan input lainnya low. Output akan low jika kedua input sama baik high atau low. Digambarkan dengan simbol seperti trapesium dengan 2 garis masuk dan 1 garis keluar dengan garis silang di dalamnya. Nah, terus di sini ada gerbang XOR. Di sini prinsip kerjanya yaitu kombinasi gerbang X, XOR dan NOT. Nah, jadi gerbang XOR ini kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Nah, memiliki 2 input dan 1 output. Output akan high hanya jika kedua input sama, baik itu high atau itu low. Output akan low jika salah satu input high dan input lainnya low. Digambarkan dengan simbol gerbang XOR dengan lingkaran di output. Nah, jadi gitu teman-teman. Di sini ada prinsip kerja dari gerbang N, gerbang OR, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Oke, di sini kita dapat simpulkan bahwa gerbang logika adalah dasar dari sirkuit digital dan digunakan untuk melakukan operasi logika pada sinyal input untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, prinsip kerja setiap jenis gerbang logika ini nih berbeda-beda dan menentukan bagaimana output dihitung
berdasarkan input. Nah, jadi seperti itu teman-teman, gerbang logika itu, seputar gerbang logika. Nah, baik, terima kasih karena sudah menonton atau menyimak. Terima kasih, maaf jika ada yang kurang atau yang salah, karena saya masih dalam masa pembelajaran. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.